Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar IPA SD dan Lab Ibu Febi Rahmiati, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Velia Margariti Vera Septia Adiaksa dengan NPM 215060071. Di sini saya sebagai moderator dan juga presentator pertama dari kelompok 2 yang akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Melvi Hoirunisa sebagai presentator kedua, lalu Cindy Wulandari sebagai presentator ketiga, dan Aldila Wahyunita sebagai presentator yang terakhir. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu penyampaian materi dari kelompok kami yang akan membahas mengenai konsep, energi, usaha, dan perubahan energi serta implikasinya dalam pembelajaran IPA SD. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita memasuki materi pertama yaitu pengertian energi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian energi. Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Suatu pengukuran dalam Sistem Satuan Internasional atau SI, energi adalah joule, yaitu energi yang dipindahkan ke suatu benda dengan cara memindahkannya sejauh 1 meter melawan gaya suatu Newton. Semua bentuk energi berhubungan dengan gerak, misalnya, setiap benda memiliki energi kinetik jika bergerak. Perangkat yang dikencangkan seperti busur atau pegas meskipun dalam keadaan diam memiliki potensi untuk menciptakan gerakan. Hal itu juga mengandung energi potensial karena konfigurasinya. Demikian pula, energi nuklir adalah energi potensial karena dihasilkan dari konfigurasi partikel subatom dalam inti atom. Bentuk energi yang umum termasuk energi kinetik dari benda yang bergerak, energi potensial yang disimpan oleh posisi benda dalam medan gaya gravitasi, listrik atau magnet, energi elastis yang disimpan dengan meregangkan benda padat, energi kimia yang dilepaskan ketika bahan bakar terbakar, energi radiasi yang dibawa oleh cahaya, dan energi panas karena suhu suatu benda. Massa dan energi sangat erat hubungannya karena kesetaraan massa energi. Setiap benda yang memiliki massa ketika diam disebut massa diam. Massa diam juga memiliki jumlah energi yang setara yang disebut energi diam, dan energi tambahan apapun dalam bentuk apapun yang dipengaruhi oleh benda di atas energi diam itu akan meningkatkan massa total objek seperti meninggalkan energi totalnya. Misalnya, setelah memanaskan suatu benda, peningkatan energinya pada prinsipnya dapat diukur sebagai peningkat kecil massa dengan skala yang cukup sensitif. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik ini bisa disebut dengan energi gerak. Selain itu, energi kinetik yang dimiliki suatu benda sangat bergantung pada laju dan massa yang ada. Dengan demikian, semakin besar kecepatan benda dalam bergerak, maka semakin energi yang dimiliki semakin besar juga. Jika ingin melihat contoh energi kinetik, kita bisa melihat ketika mobil sedang berjalan. Selain itu, laju pada mobil yang berjalan akan berbeda dengan laju pada kereta api. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan kereta api mempunyai jumlah massa yang lebih banyak daripada massa yang ada pada mobil. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut.
EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. EK ini adalah energi kinetik yang satuannya Joule, M adalah massa dengan dalam satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per second. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melvi Hoirunisa dengan NPM 21506051. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari pemateri yang pertama. Selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan gaya. Energi potensial ini bisa disebut juga dengan energi diam. Mengapa bisa disebut energi diam? Karena benda yang dalam keadaan diam sudah dapat mempunyai energi. Jika suatu benda itu bergerak dan mengalami perubahan, maka sudah terjadi perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Energi potensial itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Secara sistematis, energi potensial mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu EP sama dengan mgh. Keterangannya, EP itu energi potensial, M-nya itu massa, G-nya percepatan gravitasi, dan H-nya itu ketinggian. Berikutnya ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa kamu lihat pada lampu, api, dan matahari. Matahari adalah sumber energi cahaya terbesar. Lampu bisa dikatakan sebagai salah satu energi cahaya buatan atau energi cahaya yang dihasilkan dari perubahan energi listrik. Lampu itu sendiri merupakan suatu benda yang dapat menggantikan peran matahari. Mengapa begitu? Jika tidak ada lampu, maka kita tidak akan sangat bergantung pada matahari sebagai sumber utama cahaya. Adapun energi cahaya yang disimpan dalam sebuah sel surya untuk dijadikan sebagai energi listrik. Sel surya itu sendiri adalah perangkat atau alat yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Penggunaan sel surya merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan bumi. Dengan pemakaian sel surya dapat mengurangi polusi udara dan pemanasan global. Oleh karena itu, kalian jangan pernah ragu untuk memasang sel surya di rumah kamu. Berikutnya energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik ini bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, terutama pada zaman yang sudah modern. Salah satu alat perangkat yang tidak bisa lepas dari energi listrik adalah ponsel, yang saat ini mungkin teman-teman genggam. Bahkan, energi listrik juga dibutuhkan dalam dunia industri. Salah satunya adalah pabrik-pabrik yang ketika berproduksi sangat bergantung pada mesin-mesinnya yang dapat berjalan jika ada listrik. Contoh-contoh energinya seperti komputer, televisi, eskalator, lift, dan lain-lain. Pembangkit listrik adalah sumber utama energi listrik. Pembangkit listrik bisa menghasilkan arus listrik yang sangat besar. Dari arus listrik yang besar itulah energi listrik akan disebarkan ke penduduk, pabrik-pabrik, rumah sakit, dan lain-lain. Pada dasarnya, ada beberapa pembangkit energi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air yang disebut PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga surya yang disebut PLTS, pembangkit listrik tenaga gas yang disebut PLTG, pembangkit listrik tenaga diesel atau pembangkit listrik tenaga panas bumi disebut PLTP, dan yang terakhir pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Berikutnya ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Pada umumnya energi bunyi akan muncul ketika ada energi gerak. Contohnya bisa kita lihat pada sebuah lonceng. Lonceng tidak akan mengeluarkan bunyi ketika tidak bergerak. Contoh lainnya dari adanya energi gerak pada energi bunyi, yakni saat teman-teman bermain gitar dan biola, teman-teman akan menggerakkan alat musik itu untuk menghasilkan bunyi. Selain itu, energi bunyi bisa teman-teman dengar saat berenang. Setelah mengetahui contoh energi bunyi, maka bisa dikatakan bahwa energi bunyi dapat merambat melalui udara, zat padat, zat air,
namun energi bunyi ini tidak akan dapat merambat melalui ruangan hampa udara. Dan berikutnya ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Tahukah teman-teman bahwa di dalam makanan terkandung energi kimia? Energi kimia yang tersimpan di dalam tubuh biasanya ada karbohidrat, lemak, dan protein. Semua zat-zat gizi tersebut akan diolah dan diuraikan di dalam tubuh menjadi asam lemak, gula, gliserol, dan asam amino. Dari hasil penguraian inilah energi yang dikemas dalam bentuk ATP. ATP itu adalah zat kimia yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi sebelum digunakan. Selain pada makanan, energi kimia bisa teman-teman lihat pada baterai, aki kendaraan, bensin, batu bara, minyak tanah, dan lain-lain. Demikianlah manusia membutuhkan asupan gizi yang seimbang, karena jika tidak seimbang maka asupan energi yang dimiliki akan tidak seimbang juga. Berikutnya ada energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya energi panas ini juga dikenal dengan kalor. Pada dasarnya, energi panas ini sudah bisa teman-teman lihat dan rasakan ketika berada di bawah panasnya matahari. Namun, contoh energi panas bukan hanya matahari, tetapi masih ada contoh lainnya, seperti api, minyak bumi, batu bara, dan panas bumi. Setiap contoh dan energi panas ini berasal dari berbagai macam sumber, serta mempunyai fungsinya yang berbeda-beda. Meskipun energi ini panas, tetapi masih bisa memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan adalah energi panas matahari, maka pakaian yang dijemur akan cepat keringnya. Berikutnya ada energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari angin. Energi angin bisa dikatakan sebagai energi yang sudah disediakan oleh alam. Bahkan sudah sejak 3501 Masehi, energi angin sudah digunakan terutama dalam berlayar. Setelah itu, pada tahun sekitar 700 Masehi, ada yang namanya kincir angin. Bahkan zaman yang semakin maju membuat energi angin digunakan untuk pembangkit listrik. Perubahan energi terjadi dengan memakai alat yang namanya turbin angin atau kincir angin. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya, dan saya alihkan lagi kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Wulandari dengan NPM 215060049. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perubahan energi. Energi itu selalu hadir dalam setiap kehidupan manusia. Kehadiran energi yang ada di kehidupan manusia itu beragam bentuknya, mulai dari energi kimia, energi listrik, dan energi-energi lainnya. Hal yang perlu kita ketahui mengenai energi yaitu bentuknya yang dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Perubahan bentuk energi tersebut disebut dengan konversi energi. Yang pertama yaitu ada perubahan energi potensial menjadi energi gerak dan energi bunyi. Buah yang jatuh dari pohonnya itu dapat menghasilkan gerak dan bunyi. Dengan kata lain, jatuhnya buah dari pohon termasuk ke dalam energi potensial. Dalam hal ini, energi potensial yang dimiliki oleh buah yang belum jatuh ke tanah atau masih menggantung di pohon. Energi potensial ini akan berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik ketika buah yang tergantung di pohon itu jatuh ke dasar atau ke tanah. Ketika buah itu sudah sampai di tanah, akan menghasilkan suara atau bunyi. Bunyi tersebut dihasilkan dari hantaman atau benturan yang terjadi antara buah dan tanah. Dengan kata lain, proses jatuhnya buah dari pohonnya dapat dikatakan sebagai perubahan energi antara energi potensial menjadi energi gerak dan energi bunyi. Yang kedua yaitu ada perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Kita pernah mendengar atau bermain gitar. Pada saat memainkan atau memetik senar gitar, pasti akan menghasilkan bunyi yang merdu dan harmonis. Suara atau bunyi yang berasal dari petikan senar gitar merupakan salah satu perubahan energi yang terjadi. Dalam hal ini, perubahan energi yang terjadi yaitu energi kinetik diubah menjadi energi bunyi. Jika dijelaskan secara sederhana, senar gitar ketika dipetik pasti akan bergetar atau bergerak. Hal ini dinamakan dengan energi kinetik.
Dari energi kinetik ini akan menghasilkan atau mengeluarkan bunyi yang berasal dari petikan gitar. Meskipun petikan gitar itu bisa menghasilkan bunyi, bukan berarti bisa dimainkan secara asal-asalan. Dibutuhkan keterampilan atau keahlian dalam memainkan gitar. Dengan keahlian bermain gitar, bunyi atau suara yang dihasilkan pun akan merdu untuk didengar. Selanjutnya yaitu ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi gerak. Semasa kanak-kanak, kita pernah bermain mobil-mobilan yang dapat bergerak jika ada baterainya. Saat kita memainkan mobil-mobilan tersebut, maka akan terjadi perubahan energi. Dalam hal ini, perubahan energi yang terjadi yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi gerak. Perubahan energi ini terjadi ketika baterai yang dipasang pada mobil-mobilan. Energi kimia pada baterai yang sudah dipasang di mobil-mobilan akan berubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini akan muncul ketika mobilan-mobilan itu sudah dihidupkan. Setelah mobil-mobilan sudah dihidupkan, maka mobil-mobilan itu akan bergerak atau berjalan. Dengan kata lain, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dari energi gerak inilah anak-anak akan merasa senang bermain mobil-mobilan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa mainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dari energi listrik tersebut dirubah lagi menjadi energi gerak. Yang terakhir ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik sudah menjadi hal yang utama dan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan dari bangun tidur hingga kita tidur lagi, kita tidak lepas dari yang namanya energi listrik. Banyak sekali perubahan pada energi listrik. Salah satunya yaitu saat kita menyalakan lampu. Pernahkah kita berpikir bahwa lampu itu bisa menyala karena apa? Pada proses nyalanya lampu terjadi perubahan energi. Dalam hal ini, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Ketika kita mengubah saklar lampu menjadi posisi on, maka lampu akan menyala. Lampu yang menyala akan menerangi sebuah ruangan yang kurang cahaya. Pada saat itulah lampu disambungkan ke energi listrik sehingga dapat menghasilkan cahaya. Pada umumnya, besarnya energi yang keluar atau cahaya pada lampu sama dengan besarnya energi yang masuk, yaitu listriknya. Jadi, terang atau tidaknya cahaya pada lampu tergantung pada kondisi listrik yang masuk ke dalam lampu tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Cindy. Pengertian usaha. Usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skala antara gaya dan perpindahan, sehingga dirumuskan sebagai berikut. Lalu ada penerapan konsep energi dan usaha. Meskipun segala sesuatu dalam fisika terlihat rumit, sebenarnya banyak penerapan ilmu fisika dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita tidak sadari. Salah satunya ayunan. Permainan yang mungkin sering atau bahkan setiap hari kita mainkan sewaktu kecil sebenarnya merupakan salah satu penerapan konsep energi dan usaha. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi pada hari ini terkait konsep energi, usaha, dan perubahan energi serta implikasi dalam pembelajaran IPA SD. Untuk menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil, energi yaitu dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi, kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sementara itu, usaha adalah energi yang disalurkan supaya berhasil menggerakkan atau menggeser benda dengan gaya tertentu. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 izin
pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan atau perbuatan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.